kakek Baco, dan buaya raksasa. Ritual yang berujung mengerikan Senin malam yang tenang di Cimoryland, Kabupaten Goa, tiba-tiba berubah menjadi momen menegangkan ketika seekor buaya raksasa sepanjang 4 meter menerkam tangan seorang kakek bernama Baco Daeng Rani. Kejadian ini pun langsung mengundang perhatian warga sekitar dan viral di media sosial. Buaya yang menerkam Baco bukanlah buaya biasa. Reptil ganas itu sebelumnya telah dievakuasi ke Cimoryland setelah ditangkap warga di wilayah Antang akibat banjir pekan lalu. Keberadaan buaya ini pun menarik perhatian banyak orang, termasuk Baco Daeng Rani yang percaya bahwa buaya tersebut merupakan jelmaan leluhurnya. Dengan mengenakan jaket lorengnya, kokik berusia 60 tahun itu perlahan mendekati sang buaya yang tengah berdiam diri. Tidak hanya itu, ia juga membawa sesajen sebagai bentuk penghormatan. Sambil duduk di samping reptil raksasa tersebut, Baco mengelus kepala sang buaya dengan penuh keyakinan. Namun, suasana hening berubah mencekam ketika tiba-tiba buaya itu menerkam tangan kanannya. Teriakan histeris warga yang menyaksikan kejadian itu menggema di udara. Dalam hitungan detik, Baco mengalami luka parah akibat gigitan buaya. Lengan kanannya mengalami patah tulang dan beberapa sobekan yang cukup dalam, bahkan hampir putus di 5 titik berbeda. Rusdi, salah satu anggota keluarga korban, mengungkapkan bahwa luka yang diderita Baco sangat serius. Lukanya cukup parah, jadi memang ada beberapa gigitan buaya di tangan kanannya. Bahkan ada 5 robekan yang nyaris putus, ujar Rusdi pada Selasa 18 Februari tahun 2025. Meskipun mengalami luka serius, keluarga Baco Daeng Rani memilih jalur perawatan tradisional ketimbang medis. Alasannya adalah biaya pengobatan yang diperkirakan mencapai 40 juta rupiah, jumlah yang sulit mereka jangkau. Keputusan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Meskipun keyakinan dan tradisi merupakan bagian dari budaya, mendekati satwa liar tanpa tindakan pengamanan yang tepat bisa berujung tragedi. Kini, kondisi Baco Daeng Rani terus dalam pemantauan keluarga, sementara buaya yang menyerangnya tetap berada di penangkaran Cimoryland. Sementara itu, pihak pengelola Cimoryland mulai melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah pengamanan yang ada. Mereka berencana untuk memperketat aturan interaksi dengan satwa liar guna menghindari insiden serupa di masa mendatang. Di lain sisi, sejumlah pakar lingkungan dan konservasi turut angkat bicara. Mereka mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mendekati hewan liar, terutama yang baru saja mengalami stres akibat perpindahan habitat. Kondisi Baco Daeng Rani saat ini berangsur-angsur membaik setelah menjalani perawatan tradisional. Meski demikian, pihak keluarga tetap waspada akan risiko infeksi yang dapat muncul akibat luka gigitan buaya. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya edukasi dan kehati-hatian dalam berinteraksi dengan satwa liar. Hingga kini, masyarakat masih membicarakan insiden mengerikan tersebut sebagai salah satu kejadian paling mengejutkan yang pernah terjadi di Cimoryland. Pesan spiritual dari peristiwa ini, dalam banyak budaya, buaya dianggap sebagai makhluk yang memiliki hubungan dengan dunia spiritual dan leluhur. Kejadian yang menimpa Baco Daeng Rani bisa dianggap sebagai peringatan dari alam semesta bahwa keseimbangan antara manusia dan alam harus tetap dijaga. Para tetua adat dan pemuka spiritual setempat menafsirkan insiden ini sebagai panggilan untuk lebih menghormati makhluk hidup dan memahami batas antara dunia manusia dan dunia hewan. Mereka meyakini bahwa ritual yang dilakukan Baco haruslah disertai dengan doa dan niat yang lebih kuat agar mendapatkan perlindungan dari energi leluhur. Selain itu, kejadian ini juga mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dalam bertindak. Kepercayaan terhadap leluhur memang menjadi bagian dari kehidupan banyak masyarakat, namun harus diimbangi dengan kehati-hatian
dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan makhluk yang berbahaya. Dari sudut pandang spiritual, apa yang dilakukan Baco bukanlah hal yang asing. Namun, para pemuka adat menilai bahwa dalam kasus ini, buaya tersebut mungkin merasa dalam kondisi terancam. Perpindahan habitat akibat banjir dan interaksi manusia yang terus-menerus bisa menyebabkan stres pada hewan liar, termasuk buaya. Rasa terancam inilah yang kemungkinan besar membuat buaya bereaksi dengan agresif terhadap Baco. Pesan dari peristiwa ini bukan hanya untuk Baco, tetapi untuk semua orang agar lebih memahami tanda-tanda alam dan tetap menghormati keseimbangan kehidupan. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa setiap makhluk memiliki perannya masing-masing di dunia ini, dan manusia harus tetap rendah hati serta bijaksana dalam bertindak. Dengan lebih memahami naluri hewan dan keadaan lingkungan sekitar, kita dapat menjaga keseimbangan serta menghindari kejadian serupa di masa depan. Pasca insiden tragis tersebut, pihak berwenang dan masyarakat sekitar semakin memperketat pengawasan di Cimory Land. Pengelola tempat wisata tersebut mulai mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan pengunjung, termasuk pemasangan pagar pengaman tambahan di sekitar area penangkaran buaya. Di sisi lain, keluarga Baco Daeng Rani masih bergelut dengan tantangan pemulihan. Berbagai metode tradisional diterapkan untuk mengobati luka-lukanya, mulai dari ramuan herbal hingga terapi urut yang dilakukan oleh tabib setempat. Meskipun beberapa orang meragukan efektivitas metode ini dibandingkan dengan pengobatan medis modern, keluarga Baco tetap teguh pada kepercayaan mereka. Salah satu tabib yang merawat Baco, Daeng Mep, menjelaskan bahwa pengobatan tradisional mereka didasarkan pada warisan leluhur yang telah terbukti membantu penyembuhan luka. Kami menggunakan ramuan khusus dari akar-akaran dan daun obat untuk mengurangi infeksi serta mempercepat penyembuhan. Doa juga selalu kami panjatkan agar kesehatannya segera pulih, ujarnya. Namun, kondisi Baco tetap dalam pemantauan ketat. Beberapa ahli kesehatan yang mengetahui kasus ini menyarankan agar keluarga Baco mempertimbangkan pemeriksaan medis lebih lanjut guna mencegah komplikasi serius seperti infeksi atau gangren. Sementara itu, komunitas pemerhati satwa dan lingkungan di Kabupaten Goa mulai mengedukasi masyarakat mengenai bahaya mendekati hewan liar tanpa pengamanan yang tepat. Mereka juga menyerukan kepada pemerintah daerah agar segera menetapkan regulasi ketat terkait penanganan satwa liar yang dievakuasi dari habitat alaminya. Dalam perbincangan yang lebih luas, peristiwa ini memunculkan diskusi mendalam tentang interaksi manusia dengan hewan liar. Sejumlah akademisi dan budayawan berpendapat bahwa mitos dan kepercayaan lokal tentang buaya sebagai perwujudan leluhur perlu dipahami dengan pendekatan yang lebih rasional. Bagi mereka, menghormati satwa liar bukan berarti harus berinteraksi secara langsung, tetapi lebih kepada melindungi habitat mereka dan memastikan kesejahteraan mereka di alam bebas. Kisah Baco Daeng Rani kini menjadi peringatan bagi banyak orang. Apa yang dimulai sebagai ekspresi kepercayaan terhadap leluhur berakhir dengan pelajaran berharga tentang pentingnya kehati-hatian. Kejadian ini mengajarkan bahwa alam dengan segala keindahan dan misterinya tetap harus dihormati dengan cara yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, Baco perlahan pulih. Meskipun trauma akibat kejadian tersebut masih membekas, ia kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarganya, sambil terus menerima perawatan tradisional. Meski demikian, insiden ini akan tetap dikenang sebagai salah satu peristiwa paling dramatis di Cimory Land, sekaligus menjadi pengingat tentang batas antara manusia dan alam yang harus selalu dijaga.